Salah satu trik kotor yang dilakukan CIA untuk menjebak Soekarno terjadi pada pertengahan 1965. CIA mengirimkan seorang agennya yang sangat cantik yang memiliki penampilan menarik. Pat Price namanya. Pat Price berhasil memasuki Istana Merdeka dan menyamar menjadi seorang mahasiswi dari Amerika yang tengah melakukan penelitian mengenai kebudayaan Jawa. Singkat kata, Pat Price berhasil bergaul akrab dengan Soekarno dan anak-anaknya. Bahkan menurut Guntur Soekarno Putra dalam buku Bung Karno, Bapakku, Kawanku, dan Guruku, bapaknya nyaris saja jatuh dalam pelukan perempuan asing itu. Untunglah sebelum situasi berjalan lebih jauh, Soekarno diberitahu oleh Presiden Pakistan Ayub Khan jika perempuan cantik yang ada di istananya itu adalah agen CIA. Informasi dari salah satu sahabat dekatnya itu membuat Soekarno berang. Pat kemudian diusir dari Indonesia. Tak hanya itu yang dilakukan CIA, mereka juga membuat propaganda kotor untuk menjatuhkan Soekarno. Salah satunya adalah memproduksi film porno dengan kode Happy Days untuk menyudutkan Soekarno. Film berdurasi pendek ini memperlihatkan seseorang yang mirip Soekarno tengah beradegan mesum dengan seorang perempuan bule. Memang sebelumnya santer tersiar jika Soekarno memiliki hubungan khusus dengan seorang pramugari berkebangsaan Rusia yang konon adalah agen KGB. Film propaganda CIA ini ingin menunjukkan bahwa Soekarno seorang yang maniak dan telah jatuh ke dalam genggaman Soviet. Namun semua propaganda hitam dan trik-trik kotor CIA ini gagal dan tidak berhasil menjatuhkan si Bung Besar. Bahkan Soekarno semakin kuat dan mampu menggandeng John F. Kennedy sebagai sahabatnya. Bagi Kennedy, Soekarno adalah seorang nasionalis. Dia tidak percaya proklamator Indonesia ini adalah seorang komunis. Tentu saja Allen Dulles dan CIA-nya risau bukan kepalang. Dia kemudian merancang sejumlah strategi. Salah satunya menghalangi niat Kennedy memberi bantuan untuk Indonesia. Pada tahun 1963, Kennedy menerima undangan dari Bung Karno untuk datang ke Indonesia pada tahun 1964. Salah satu agenda yang akan mereka bahas adalah program ekonomi untuk membantu rakyat Papua. Namun sayangnya Kennedy tak pernah sampai ke Indonesia karena dia tewas terbunuh. Kennedy tewas ditembak saat berkunjung ke Dallas dalam iringan-iringan mobil terbuka pada Jumat 22 November 1963. Tahun 2016, Daily Mail mewawancarai Oliver Stone, sutradara yang membidani film Kennedy. Dia mengungkapkan pengakuan seorang mantan anggota tim pengawal Kennedy bahwa pembunuh presiden muda yang nasionalis itu dilakukan oleh timnya. Mantan pengawal Kennedy yang menderita kanker itu berujar, "Seseorang dari tim kami telah menembak presiden. Nama panggilan penembak itu adalah Ron." Hingga saat ini sumber-sumber resmi menyampaikan bahwa Lee Harvey Oswald yang dituding sebagai penembak John F. Kennedy. 2 hari setelah penembakan Kennedy, Oswald dikabarkan tewas ditembak oleh seorang pemilik klub malam. Setelah Kennedy tewas, pada saat bersamaan, Dulles terus merancang strategi untuk menyingkirkan Soekarno dari kursi presiden. Dulles dengan piawai merancang strategi untuk membuat pemerintahan Soekarno tidak stabil. CIA di bawah Dulles selalu membuat peristiwa-peristiwa politik yang membuat Soekarno tak bisa mengkonsolidasikan kekuatannya dan mengurus ekonomi dengan baik. Lalu kenapa Soekarno harus disingkirkan? Jawabannya, jika Soekarno tetap berkuasa, maka amat sulit bagi Dulles untuk mendapatkan atau menguasai gunung emas di Papua yang sudah menjadi milik Indonesia. Dulles sangat sadar jika Soekarno menjadi presiden seumur hidup, rencananya menguasai tambang emas di Papua akan gagal. 2 tahun setelah Kennedy tewas, peristiwa G30 SPKI pun terjadi. Inilah titik awal tumbangnya kekuasaan Soekarno. Setelah Kennedy tewas dan kekuasaan Soekarno tumbang, jalan Dulles menguasai tambang emas di Papua pun lancar. 2 tahun kemudian, kontrak karya Freeport ditandatangani di bawah kekuasaan Soeharto yang condong ke Amerika. Dulles yang sudah meniti karir panjang di bidang intelijen, bahkan sejak Presiden Kennedy baru lahir ini pun akhirnya keluar sebagai pemenang.